diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Nah, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia? Apakah dalam keselamatan kita itu tidak ada sesuatu yang kita kerjakan? Atau bukan hasil daripada jerih payah kita? Lalu ada lagi pertanyaan saudara, bagaimana kita mendapatkan keselamatan sedangkan kita manusia yang penuh dengan dosa, yang setiap hari melakukan dosa, dan yang keinginannya selalu niatnya berbuat dosa, dan kehidupan kita ini tidak mengalami namanya kekudusan sama sekali. Bagaimana kita diselamatkan? Nah, tentu ini menjadi sebuah probleman dalam sebuah agapan orang-orang yang hidupnya belum mengenal kasih Allah di dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kasih Allah itu sangat besar dan sangat luar biasa mulia bagi kita. Ia memberikan hadiah yang terindah, hadiah yang luar biasa kepada kita, yaitu menawarkan keselamatan yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan yang kekal ini diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang percaya. Nah, ini yang perlu kita tanda kutip, saudara, di mana yang dikatakan di situ bagi orang yang percaya. Berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ia tidak mendapatkan kasih karunia, ia tidak mendapatkan anugerah keselamatan itu. Nah, sesungguhnya orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, itulah yang mendapatkan keselamatan itu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Karena Allah mengasihi kita, lalu kemudian Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke dunia untuk disalibkan di dalam kayu salib itu, saudara. Di kayu salib itu Dia menanggung dosa kita, sehingga kita disucikan, sehingga kita dikuduskan, sehingga kita dimerdekakan dari segala kuasa kegelapan dosa. Nah, kemudian di sini kita belajar, saudara, bahwa karena kasih karunia Allah, oleh karena hadiah yang secara cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita, makanya kita sampai hari ini boleh mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu di zaman anugerah. Allah memberikan anugerah yang melimpah bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita untuk mendidik kita, mengajar kita, dan memberikan pengharapan pasti kepada kita. Nah, kemudian kita belajar, saudara, di dalam Titus, di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Di sini di ayat yang pertama, saudara, di sini menjelaskan tentang kasih karunia yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di sini dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, di sini di ayat yang pertama disampaikan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Maka saya katakan tadi, karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita rajin memberi, bukan karena kita rajin memberi perpuluhan, bukan karena kita sering berbuat sosial, berbakti sosial, atau suka gotong royong. Tetapi sesungguhnya itu secara cuma-cuma Tuhan tawarkan dan Tuhan berikan kepada kita setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian saudara disampaikan di situ juga di ayat yang kedua, saudara, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Yang artinya, saudara, orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia ini, ia harus meninggalkan manusia lamanya, ia harus meninggalkan perbuatan lamanya, kenikmatan di zona nyamannya kita harus tinggalkan, dan kita masuk di dalam babak baru, yaitu dengan hidup percaya kepada Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan dan meninggalkan segala kefasikan dunia, kegelapan, kehidupan dalam nafsu dunia, kedagingan kita harus tinggalkan, saudara. Kemudian di ayat 13 dikatakan dengan menantikan pengharapan kita supaya penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan, saudara, bahwa orang yang mendapatkan kasih karunia dia berpengharapan. Dia punya pengharapan. Di sini, saudara, orang yang sudah menerima kasih karunia itu dia punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, ya, dari segala dosa kita. Kemudian saudara dikatakan di ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih karunia ini, Tuhan telah membebaskan kita. Oleh karena kasih karunia ini, Allah telah memberikan kepada kita kepercayaan diri agar kita menjadi orang yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita menjadi pelaku daripada kehendak Tuhan. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin ibadah, tetapi sesungguhnya kasih karunia keselamatan itu kita dapatkan oleh karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita.